Assalamualaikum, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam Shalom dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, pada video kali ini saya akan membahas hasil jawaban saya mengenai UTS Fisika Gelombang. Nah, saya akan mulai dari nomor 1. Pada nomor 1 itu pertanyaannya, berdasarkan kondisi batas kontinuitas di perbatasan dua medium, turunkan hubungan SEI plus ER sama dengan ET dan EI dikurang ER per Z1 sama dengan ET per Z2. Yang kedua, dari hubungan di atas turunkan koefisien refleksi amplitudo R sama dengan ER per EI dan transmisi amplitudo T ET per EI dalam fungsi impedansi. Dan nomor 3, tunjukkan bahwa R sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 dan T 2Z2 per Z2 plus Z1. Nah, jawaban saya itu dimulai dari nomor 1, yaitu kondisi batas di perbatasan dua medium, yang dimana kontinuitas medan listrik, tekanan atau kecepatan partikel dapat dituliskan dengan EI plus ER sama dengan ET. Lanjut ke kontinuitas flux energi, arus atau gaya yang dapat dituliskan dengan EI per ER, EI dikurang ER per Z1 sama dengan ET per Z2. Yang kedua itu menurunkan R sama dengan ER per EI dan T sama dengan ET per EI. Dari dua persamaan di atas dapat dituliskan ET sama dengan EI plus ER dan EI dikurang ER per Z1 sama dengan EI plus ER per Z2. Nah, itu tadi dikalikan silang sehingga dihasilkan Z2 dikali EI dikurang ER sama dengan Z1 dikali EI plus ER. Dan ER dikalikan Z1 plus Z2 sehingga menghasilkan EI Z2 dikurang Z1. Maka R sama dengan ER per EI sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1. Sehingga itu tadi disubstitusikan ke rumus T sama dengan 1 plus R. Sehingga dapat dituliskan T itu sama dengan 1 plus Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1. Sehingga dihasilkan 2Z2 per Z2 plus Z1. Dan dihasilkan hasil akhirnya tadi yaitu R sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 dan T-nya sama dengan 2Z2 per Z2 plus Z1. Jadi untuk pertanyaan soal nomor 1 ini semuanya sudah terbukti. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu hubungan energi, impedansi, dan koefisien refleksi dan transmisi, yang dimana di sini kita disuruh untuk menentukan turunan teoritis, menganalisis konseptual, dan mengerjakan soal numeriknya. Yang pertama saya akan masuk ke turunan teoritis, di mana yang pertama untuk menentukan intensitas gelombang kita menggunakan rumus I sama dengan 1/2 mutlak E kuadrat per Z. Maka R sama dengan mutlak ER per EI kuadrat dan T itu sama dengan Z1 per Z2 mutlak ET per EI kuadrat. Nomor 2, dengan R dan T dari soal 1 tadi, berarti dimasukkan R sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 kuadrat dan T 4Z1 Z2 per Z2 plus Z1 kuadrat. Di sini pada nomor 3 bagian A kita disuruh membuktikan bahwa R plus T itu sama dengan 1. R plus T sehingga dapat dituliskan R plus T sama dengan Z2 dikurang Z1 kuadrat plus 4Z1 Z2 per Z2 plus Z1 kuadrat. Sehingga dihasilkan Z22 plus Z21 plus 2Z1 Z2 per Z2 plus Z1 kuadrat sama dengan 1. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa energi total terjaga dan tidak ada rugi. Lanjut ke yang B, analisis konseptual, yang dimana jika Z1 sama dengan Z2 artinya R sama dengan 0 dan T sama dengan 1. Itu artinya tidak ada gelombang pantul, seluruh energi diteruskan. Dan ini impedansinya cocok sempurna.
Dan lanjut, jika Z2 lebih besar daripada Z1, maka R sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Nah, artinya gelombang hampir seluruhnya dipantulkan seperti gelombang yang datang ke dinding keras. Dan soal nomor 6 bagian B itu adalah analogi mekanik, yang dimana impedansi mekanik Zm sama dengan P dikali V. Jika dua tali berbeda impedansi, fenomena pantulan dan transmisi terjadi sama seperti pada gelombang elektromagnetik. Lanjut ke soal numerik, dengan diketahui Z1 sama dengan 377 ohm dan Z2 sama dengan 200 ohm. Maka dapat kita hitung R sama dengan 200 dikurang 377 per 200 ditambah 377, sehingga dihasilkan min 0,307. Selanjutnya T sama dengan 2 dikali 200 per 577 dihasilkan 0,093. R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,094. Dan T sama dengan Z1 per Z2. T kuadrat sama dengan 1,885 dikali 0,480 sama dengan 0,905. Sehingga dihasilkan R plus T sama dengan 0,999. Bisa kita bulatkan menjadi 1. Dan selanjutnya makna fisisnya adalah terjadi mismatch impedansi. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian besar tetap ditransmisikan karena perbedaan tidak ekstrim. Masuk ke soal nomor 3, yaitu gelombang mekanik dua tali berbeda. Di sini saya menjawab dari pertanyaan yang tertera, yaitu dengan nomor 1, dengan menggunakan kontinuitas perpindahan dan gaya tegangan di titik sambungan, turunkan koefisien refleksi amplitudo R sama dengan AR per AI dan transmisi amplitudo T sama dengan AT per AI. Yang nomor 2, tunjukkan bahwa energi total terjaga, yaitu R plus T sama dengan 1 dengan rumus R sama dengan mutlak R kuadrat dan T sama dengan V2 mu 2 per V1 mu 1, ya dikal mu 1 dengan mutlak T kuadrat. Nomor 3, jelaskan apa yang terjadi jika mu 2 lebih besar daripada mu 1. Di sini saya menjawab dari nomor 1 dulu, yaitu turunan koefisien dengan kontinuitas perpindahan di X sama dengan 0 dapat dituliskan sebagai AI plus AR sama dengan AT. Kontinuitas gaya tegangan yaitu kontinuitas impedansi mekanik Z sama dengan akar mu T. Dapat dituliskan dengan AI per AR per AI dikurang AR per Z1 sama dengan AT per Z2. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan seperti pada soal 1, yaitu R sama dengan Z2 per Z1. Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 dan dengan rumus T yaitu 2Z2 per Z2 plus Z1. Dengan ZJ yaitu akar mu JT atau bentuk ekuivalen mu J Vj bila didefinisikan konsisten. Nomor 2, energinya terjaga atau tidak itu bisa kita kerjakan dengan untuk tali intensitas I A kuadrat per Z, sehingga R sama dengan mutlak R kuadrat, T sama dengan Z1 per Z2 mutlak T kuadrat. Atau dalam bentuk yang umum dipakai pada soal ini dapat dituliskan dengan R sama dengan mutlak R kuadrat dan T sama dengan V2 mu 2 per V1 mu 1 dengan mutlak kuadrat. Selama definisi konsisten dan R plus T sama dengan 1. Selanjutnya nomor 3, jika mu 2 lebih besar dari mu 1, itu impedansi Z2 lebih besar dari Z1, sehingga R kita bulatkan menjadi 1 dan itu hampir seluruh dipantulkan, dan transmisi kecil itu segmen berat bertindak seperti dinding kaku. Lanjut ke soal nomor 4 tentang gelombang mekanik dua tali berbeda, ini bagian 2.
dengan pertanyaan yang pertama, tentukan persamaan gelombang yang dipantulkan dari titik sambungan tali. Yang kedua, hitunglah amplitudo transmisinya. Dan yang ketiga, hitunglah koefisien transmisinya. Saya akan mulai menjawab dari nomor pertama dengan diketahui mu1 sama dengan mu mu2 sama dengan 4 mu yi sama dengan 30 sin dikali 5t plus 40x. Sambungan di x sama dengan 0, sambungan di x sama dengan 0 dan tegangan tali T sama. Langkah pertama, impedansi mekanik untuk tali transversal yang dipakai pada batas adalah Zj sama dengan akar UJT. Maka Z1 sama dengan akar mu T, Z2 sama dengan 4 akar mu T, dan sehingga Z2 sama dengan 4 akar mu T sama dengan 2 akar mu T sama dengan 2 Z1. Nah, persamaan gelombang pantul itu tadi dapat dituliskan dengan R sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1. Dihasilkan 2Z1 per Z dikurang Z1 sama dengan 2Z1 plus Z1 sama dengan 1 per 3. Amplitudo pantul AR sama dengan RAI sama dengan 1 per 3 dikali 30, dihasilkan 10. Pantulan mengubah arah rambat dengan mengubah tanda pada komponen ruang. Ubah plus 40x menjadi min 40x. Jadi YR dikali XT sama dengan 10 sin dikali 5T min 40x. Masuk ke amplitudo transmisi, yaitu koefisien amplitudo transmisi dapat dituliskan sebagai T sama dengan 2Z2 per Z2 plus Z1. Dihasilkan 2 dikali 2Z1 per 3Z1 dan hasilnya itu 4 per 3. Amplitudo transmisi juga dapat dituliskan sebagai AT sama dengan TAI sama dengan 4 per 3 tadi dimasukkan dikali 30 dan dihasilkan 40. Jadi gelombang transmisikannya itu YT dikali XT sama dengan 40 sin dikali 5T plus 40 X aksen. Lanjut ke C, koefisien transmisi daya energi. Itu menggunakan formulasi daya melalui impedansi, yaitu T sama dengan Z1 per Z2 mutlak T kuadrat sama dengan Z1 per 2Z1 dikali 4 per 3 kuadrat. Dihasilkan 1 per 2 dikali 16 per 9, hasilnya 8 per 9 dan dijadikan nilai desimal itu 0,888. Koefisien refleksi energi itu R sama dengan R mutlak kuadrat sama dengan 1 per 3 kuadrat dan hasilnya 1 per 9 dan dijadikan bilangan desimal itu 0,111. Dari R plus T R plus T itu sama dengan 1 per 9 plus 8 per 9 dan hasilnya 1. Itu artinya terjaga. Lanjut ke bagian B, itu gelombang longitudinal. Di sini kita masuk ke soal nomor 5, yaitu tentang gelombang longitudinal pada gas ideal. Di sini pertanyaannya itu mulailah dari hukum kekekalan massa dan hukum Newton kedua. Yang kedua, asumsikan perubahan bersifat adiabatik sehingga P kuadrat sama dengan C kuadrat P aksen. Yang ketiga, tunjukkan bahwa do 2 P aksen per do X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat do kuadrat P aksen per do T kuadrat. Yang keempat, sebutkan makna fisis dari C dan hubungannya dengan gamma, R, dan T gas. Sini saya jawab mulai dari nomor 1. Mulai dari hukum kekekalan massa itu dapat ditulis dengan do P aksen per do T plus P0 do V per do X sama dengan 0. Hukum kedua Newtonnya itu dapat dituliskan dengan P0 sama dengan do V per do T sama dengan min do P aksen per do X. Ambil turunan waktu pada persamaan pertama dan turunan ruang pada persamaan kedua, lalu eliminasi V.
Jadi dapat dituliskan dengan do kuadrat P aksen per do T kuadrat sama dengan 1 per P0 do kuadrat P aksen per do X kuadrat. Nah, nomor 2-nya untuk proses adiabatik P aksen sama dengan C kuadrat P aksen atau linear, substitusi menghasilkan persamaan gelombang untuk P aksen. Jadi dapat dituliskan do kuadrat P aksen per do X kuadrat sama dengan 1 per C kuadrat do kuadrat P aksen per do T kuadrat. Nah, yang ketiga, makna C itu kecepatan perambatan gelombang suara untuk gas ideal adiabatik dapat dirumuskan dengan C sama dengan akar gamma RT dengan gamma rasio kapasitas panas, R itu konstanta gas spesifik atau per massa molekul, dan T suhu absolut. Kita masuk ke soal nomor 6, yaitu tentang gelombang longitudinal pada batang padat. Yang dimana di sini terdapat 4 pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama yaitu 1 dengan hukum Hooke dan hukum kedua Newton, turunkan persamaan gelombang longitudinal untuk perpindahan UXT. Yang kedua, tunjukkan bentuk umum dari do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan P per E do kuadrat U per do T kuadrat. Nomor 3, nyatakan kecepatan rambat gelombang longitudinal sama dengan V sama dengan akar E per P. Dan pertanyaan terakhir, nomor 4, jelaskan bagaimana sifat mekanik bahan memengaruhi kecepatan rambat dan bandingkan dengan gas. Saya akan menjawab dari pertanyaan pertama dulu, yaitu dengan hukum Hooke atau relasi tegangan-regangan kecil dan Newton. Tegangan sigma sama dengan E do U per do X itu adalah gaya persatuan volumenya adalah do sigma per do X. Dengan Newton, P do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do sigma per do X. Di sini kita akan mensubstitusikan Hooke, yaitu P do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do per do X dikalikan E do U per do X. Untuk batang homogen atau E konstan itu dapat dituliskan dengan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan P per E do kuadrat U per do T kuadrat. Dengan kecepatan perambatan gelombang longitudinal dapat dituliskan dengan V sama dengan E per P. Nah, menjawab pertanyaan terakhir itu, kecepatan rambat gelombang longitudinal pada batang padat dinyatakan oleh rumus V sama dengan akar E per P, di mana E adalah modulus elastis dan P massa jenis bahan. Artinya, semakin besar nilai E, maka bahan semakin kaku, sehingga gelombang merambat lebih cepat. Sedangkan semakin besar P, maka inersia bahan meningkat dan kecepatan gelombang menjadi lambat. Dengan demikian, kecepatan rambat sangat bergantung pada perbandingan antara kelakuan dan kerapatan bahan. Pada gas, kecepatan gelombang atau bunyi diberikan oleh C sama dengan akar gamma RT yang dipengaruhi oleh suhu dan sifat termodinamika gas. Perbedaannya, pada padatan gaya pemulih berasal dari ikatan antar atom atau mekanik, sedangkan pada gas berasal dari perubahan tekanan termodinamika. Karena kekakuan padatan jauh lebih besar dibanding gas, maka gelombang longitudinal pada padatan merambat jauh lebih cepat. Misalnya sekitar 5.000 meter per sekon pada baja dan sekitar 343 meter per sekon di udara. Sekian penjelasan tentang soal UTS dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.